Kalung itu, sebuah benda sederhana, tapi bagi diriku nilainya tak ternilai. Bukan karena emasnya yang berkilau, bukan karena harganya yang tinggi, melainkan karena ia adalah peninggalan ibuku, satu-satunya warisan yang beliau titipkan sebelum meninggal dunia. Kalung dengan bandul kecil berbentuk bunga melati itu selalu mengingatkanku pada kasih sayangnya, pada senyum hangatnya, pada pelukan yang tak lagi bisa kurasakan kini. Sejak kecil aku sudah terbiasa melihat kalung itu melingkar di leher ibu. Setiap kali aku menangis, ibu sering menenangkanku dengan memegang kalung itu sambil berkata, "Selama kalung ini ada, kamu akan selalu merasa ibu dekat, nak." Karena kasih ibu tak pernah hilang. Kata-kata itu terpatri dalam benakku. Maka ketika ibu wafat, aku meminta agar kalung itu diberikan padaku. Bukan untuk pamer, bukan untuk dipakai setiap hari, tapi untuk kusimpan dengan hati-hati di dalam lemari kayu peninggalan nenek, terbungkus kain halus, seakan aku menjaga sebagian jiwa ibuku yang masih tersisa. Namun, beberapa bulan lalu, sesuatu yang tak pernah kuinginkan terjadi. Hari itu aku pulang kerja lebih cepat. Aku membuka lemari untuk mengambil beberapa pakaian yang jarang kugunakan. Saat itu, entah kenapa, aku tergerak untuk memastikan keberadaan kalung ibuku. Aku menyibakkan tumpukan kain yang menjadi tempat persembunyiannya. Namun mataku terbelalak. Jantungku berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di pelipis. Kalung itu tidak ada. Awalnya aku panik, berpikir mungkin aku salah menaruhnya. Aku membongkar lemari, memeriksa tiap sudut, tiap lipatan kain, tiap celah tersembunyi. Semua kuacak-acak, tapi tetap saja tidak kutemukan. Aku lalu mengingat-ingat, kapan terakhir kali aku memegangnya? Rasanya beberapa minggu lalu aku sempat membukanya hanya untuk memastikan keadaannya. Masih ada, masih utuh. Tapi kini, hilang, lenyap, tanpa jejak. Air mataku menetes. Rasa sesak menjalar ke dada. Aku segera duduk di lantai, menahan tubuhku yang hampir goyah. Tidak mungkin, kalung itu hilang. Tidak mungkin, gumamku. Seakan otakku menolak menerima kenyataan. Malam itu aku bercerita pada suamiku. Dia hanya duduk di ruang tamu, seperti biasa, merokok sambil menonton televisi. Tubuhnya disandarkan ke sofa, wajahnya datar tanpa ekspresi prihatin. "Mas," kataku dengan suara bergetar, "kalung ibu hilang. Aku sudah cari kemana-mana, tapi tidak ketemu. Mas pernah lihat enggak?" Dia melirik sekilas, lalu menghela napas panjang. "Kalung? Kalung yang mana lagi? Bukannya di rumah ini banyak perhiasan? Kamu terlalu lebay. Mungkin jatuh atau ketinggalan di tempat lain." Aku menatapnya, merasa tersayat. Bagaimana mungkin dia berkata seperti itu? Kalung itu bukan sekadar perhiasan. Itu kenangan. Itu warisan. Itu bagian dari hatiku. Mas tahu, itu kalung ibu, yang selalu aku simpan di lemari. Aku tidak pernah memakainya sembarangan. Dan sekarang hilang begitu saja. Aku takut ada yang, aku berhenti, enggan mengucapkan kata yang sebenarnya melintas, dicuri. Namun suamiku hanya mengangkat bahu. "Ya sudah, kalau hilang ya cari lagi. Jangan menyalahkan orang lain. Kamu sendiri yang ceroboh." Aku terdiam. Ada rasa ganjil menyusup di hatiku. Nada bicaranya terlalu datar, terlalu dingin, seolah dia ingin masalah ini cepat dilupakan. Tapi aku mencoba menenangkan diri. Mungkin memang aku ceroboh. Mungkin aku lupa menaruhnya. Ya, mungkin. Hari-hari berikutnya aku terus mencari. Aku bongkar seluruh isi lemari, laci, bahkan memeriksa bawah tempat tidur. Tidak ada. Aku bahkan bertanya kepada tetangga dekat rumah, siapa tahu mereka melihat sesuatu, tetapi semuanya menggeleng. Hingga berminggu-minggu kemudian, pencarian itu nihil. Aku mulai mencoba berdamai. Barangkali kalung itu hilang untuk selamanya. Barangkali ibuku ingin aku belajar melepaskan. Tapi jauh di dalam hati, aku tetap menyalahkan diri sendiri. Waktu berjalan. Kehidupan rumah tanggaku berjalan datar, cenderung hambar. Aku bekerja keras setiap hari di toko tempatku mengabdi, pulang sore dengan tubuh lelah. Sementara suamiku, dia masih sama seperti dulu. Bangun siang, malas mencari kerja, lebih senang nongkrong dengan teman-temannya atau sekadar berdiam diri di rumah.
Setiap kali kubicarakan soal pekerjaan, dia selalu punya alasan. Belum ada lowongan yang cocok, katanya. Atau, nanti saja, masih pusing mikirin apa yang pas. Aku lelah. Tapi aku bertahan, karena aku masih berpikir bahwa rumah tangga adalah tanggung jawab bersama. Walau aku sering merasa sendirian menanggung beban itu. Di sela-sela rutinitas, kadang aku teringat kalung ibu. Ada perasaan kosong, seperti ada bagian dalam diriku yang hilang. Namun aku tak bisa berbuat apa-apa selain mencoba ikhlas. Hingga suatu hari, kejadian kecil di sebuah warung mematahkan semua anggapan itu. Siang itu aku mampir ke warung depan gang, hendak membeli beberapa kebutuhan dapur. Di sana sudah ada seorang wanita yang sedang memilih sayuran, tetanggaku, seorang janda bernama Ratna. Usianya sebaya denganku, hanya saja dia hidup sendiri sejak suaminya meninggal. Awalnya aku biasa saja melihatnya, toh kami bertetangga. Namun ketika mataku tanpa sengaja menatap lehernya, tubuhku langsung kaku. Ada sebuah kalung melingkar di sana. Kalung dengan bandul berbentuk bunga melati. Persis sekali dengan kalung peninggalan ibuku. Aku hampir menjatuhkan belanjaanku. Jantungku berdentum begitu keras hingga rasanya ingin pecah. Pandanganku tak lepas dari kalung itu, meski aku mencoba bersikap tenang. Tidak mungkin, bisikku dalam hati. Apa mungkin hanya kebetulan? Modelnya sama? Atau? Ratna menoleh padaku sambil tersenyum. Mbak, belanja juga? Tanyanya ramah. Aku berusaha tersenyum, meski bibirku bergetar. Namun pikiranku sudah tidak di warung lagi. Pikiranku terikat pada kalung itu. Semakin lama kupandang, semakin aku yakin, itu bukan sekadar mirip. Itu benar-benar kalung ibuku. Goresan kecil di samping bandulnya, bentuk rantainya yang sedikit bengkok di salah satu sisinya, aku hafal betul. Itu tidak bisa dipalsukan. Itu kalungku. Aku menelan ludah. Ingin rasanya aku langsung bertanya, dari mana dia mendapatkan kalung itu. Tapi lidahku keluh. Aku takut salah. Aku takut mempermalukan diriku sendiri jika ternyata memang kebetulan. Jadi aku hanya diam, menahan gejolak yang membakar dada. Ketika pulang, aku merasa kakiku lemas. Aku masuk rumah dengan wajah pucat. Suamiku masih seperti biasa, duduk sambil bermain ponsel. Dia menoleh sebentar, lalu bertanya singkat, "Kenapa? Mukamu pucat begitu?" Aku hanya menggeleng, tidak ingin menjawab. Tapi di dalam hatiku, curiga itu mulai tumbuh. Sebuah curiga yang menakutkan, tapi sekaligus tak bisa kuabaikan. Kalung itu, bagaimana bisa ada di leher Ratna? Dan satu-satunya orang yang mungkin tahu jawabannya, adalah suamiku. Sejak hari itu, pikiranku tak pernah lepas dari bayangan kalung yang kulihat di leher Ratna. Kalung dengan bandul bunga melati yang begitu kukenal, yang sudah kupandangi selama bertahun-tahun ketika masih tergantung di leher ibu. Aku tahu, aku yakin, itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah kalungku. Kalung peninggalan ibu yang selama ini kucari dan kusangka hilang entah kemana. Namun di satu sisi, logika dan rasa takutku masih tarik-menarik. Aku tidak berani serta-merta menuduh. Bagaimana kalau ternyata aku salah? Bagaimana kalau memang ada kalung dengan model yang sama persis di pasaran? Bukankah aku hanya akan mempermalukan diriku sendiri jika ternyata benar? Tapi semakin kuingat, semakin kuat keyakinanku. Aku hafal setiap lekuk dan detail kalung itu. Aku tahu ada goresan kecil di bagian belakang bandulnya, sebuah goresan yang hanya bisa terlihat dari dekat. Aku bahkan tahu salah satu rantai kalung itu pernah kusolder ulang karena sempat patah saat masih dipakai ibu. Tidak mungkin ada dua kalung yang sama. Tidak mungkin. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku berbaring di ranjang, memandang langit-langit kamar, sementara suamiku sudah mendengkur di sampingku. Hatiku penuh pertanyaan, bagaimana mungkin Ratna bisa memiliki kalung itu? Dari mana dia mendapatkannya? Keesokan harinya, aku sengaja mampir lagi ke warung yang sama. Aku ingin memastikan apakah Ratna benar-benar mengenakan kalung itu setiap hari atau hanya kebetulan kemarin. Benar saja. Saat aku sampai di warung, dia ada di sana lagi. Dan kali ini, kalung itu masih melingkar manis di lehernya.
Kilauan emasnya memantul terkena cahaya matahari pagi. Aku menelan ludah. Tanganku bergetar saat mengambil barang belanjaan. Ratna menoleh padaku sambil tersenyum ramah. Ketemu lagi, Mbak. Lagi belanja buat makan siang, ya? Aku mencoba membalas senyum, meski terasa kaku. Iya, biasa, kebutuhan dapur. Kami sempat berbincang ringan tentang harga sayur yang naik dan minyak goreng yang sulit didapat. Tapi sepanjang obrolan itu, mataku tak lepas dari kalung di lehernya. Semakin kulihat, semakin hatiku berdegup. Itu benar-benar kalungku. Aku ingin sekali bertanya langsung, dari mana kamu dapat kalung itu? Itu kalungku. Tapi bibirku terkunci. Aku takut jika pertanyaanku menimbulkan keributan. Aku juga takut kalau dia akan balik menuduhku macam-macam. Akhirnya aku hanya diam, membawa belanjaanku pulang dengan hati yang semakin resah. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan Ratna lebih sering. Setiap kali aku melihatnya di depan rumah, dia hampir selalu memakai kalung itu. Seolah-olah kalung itu adalah benda yang sangat berharga baginya. Padahal seharusnya benda itu ada padaku. Aku juga mulai memperhatikan suamiku. Entah kenapa, sikapnya belakangan terasa makin aneh. Dia sering keluar rumah tanpa alasan jelas. Katanya pergi cari kerja, tapi pulangnya selalu dengan tangan kosong, tidak ada kabar baik, tidak ada bukti bahwa dia sungguh-sungguh melamar kerja. Aku juga mendengar dari beberapa tetangga bahwa Ratna sering terlihat mampir ke rumah saat aku sedang bekerja. Mungkin cuma numpang ngobrol, pikirku waktu itu. Tapi lama-lama aku mulai merasa tidak nyaman. Apalagi setelah aku tahu tentang kalung itu. Di kepalaku mulai muncul dugaan-dugaan yang membuat dada terasa sesak. Apa mungkin kalung itu bukan sekadar kebetulan? Apa mungkin suamiku yang mengambilnya lalu memberikannya pada Ratna? Aku berusaha menolak pikiran itu. Rasanya terlalu kejam jika sampai suamiku melakukan hal seburuk itu. Tapi semakin kupikirkan, semakin masuk akal. Kalung itu hilang dari lemari di rumahku. Tidak ada orang luar yang bisa masuk ke rumah selain penghuni rumah itu sendiri, aku dan suamiku. Aku tidak pernah mengambilnya. Jadi siapa lagi kalau bukan dia? Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Aku tidak ingin percaya. Tapi bukti-bukti kecil mulai mengarah ke sana. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri mengajak bicara suamiku. Saat itu dia sedang duduk di ruang tamu, merokok sambil menonton televisi seperti biasa. Mas, kataku hati-hati, aku mau tanya sesuatu. Dia menoleh sebentar, lalu mengangguk. Apa lagi? Aku menarik napas panjang. Mas benar-benar nggak tahu soal kalung ibu yang hilang itu? Soalnya, aku lihat Ratna pakai kalung yang persis sama. Suamiku terdiam sejenak. Matanya berkedip cepat, seolah kaget. Tapi hanya sepersekian detik, setelah itu dia kembali bersikap tenang. Dia terkekeh kecil. Kamu ini gimana, sih? Masa ia nuduh tetangga? Kalau mirip ya wajar. Kalung itu kan modelnya umum. Banyak kok yang jual di toko emas. Jangan asal nuduh, nanti bisa malu sendiri, katanya. Aku menggigit bibir. Tapi aku hafal betul kalung itu, Mas. Itu bukan cuma mirip. Itu sama persis. Ada goresan kecil di bandulnya, aku ingat. Suamiku langsung menghela napas panjang, lalu menepuk kening. Ya Allah, kamu ini. Udah, jangan lebay. Nggak usah mikir yang aneh-aneh. Bisa jadi cuma perasaanmu aja. Jangan bikin malu keluarga dengan kecurigaan yang nggak jelas. Aku terdiam. Kata-katanya memang terdengar masuk akal, tapi entah kenapa sikapnya terasa terlalu defensif. Seolah dia berusaha menutupi sesuatu. Malam itu aku menangis lagi. Hati kecilku berteriak bahwa ada sesuatu yang salah. Tapi aku masih mencoba menahan diri. Aku belum punya bukti kuat. Aku tidak bisa sembarangan menuduh. Beberapa minggu kemudian, kecurigaanku makin menguat. Aku semakin sering melihat Ratna keluar masuk rumahku saat aku pergi bekerja. Awalnya aku pikir hanya kebetulan. Tapi setelah kuperhatikan lebih teliti, ternyata hampir setiap minggu ada saja alasan dia datang. Entah katanya mau pinjam gula, entah mau ngobrol sebentar dengan suamiku, atau alasan lain yang dibuat-buat. Aku juga mulai menyadari banyak barang kecil di rumah yang hilang.
Awalnya aku mengira hanya terselip. Tapi setelah kupikir-pikir, jumlahnya terlalu sering untuk disebut kebetulan. Gelang perak kecil pemberian sahabatku, bros emas yang dulu kubeli dari gaji pertama, bahkan jam tangan lamaku, semuanya hilang satu persatu. Dan anehnya, aku beberapa kali melihat Ratna memakai barang-barang yang mirip dengan milikku. Tapi lagi-lagi aku diam, menahan diri. Hati kecilku mulai menyimpulkan satu hal yang menakutkan. Suamiku mencuri barang-barangku dan memberikannya kepada Ratna. Aku merasa muak. Aku merasa marah. Tapi sekaligus aku merasa hancur. Karena ini bukan sekadar soal barang. Ini soal kepercayaan. Suamiku, orang yang seharusnya menjadi partner hidupku, orang yang seharusnya menjagaku, justru mengkhianatiku dengan cara paling hina. Namun aku belum berani mengonfrontasi langsung. Aku butuh bukti. Aku butuh kepastian. Karena jika aku salah, itu akan menjadi aib yang sulit kuhapus. Maka aku menunggu, mengamati, merencanakan. Sampai tiba saatnya aku menemukan kebenaran yang tak bisa disangkal lagi. Sejak hari itu, hidupku berubah seperti berjalan di atas bara api. Setiap kali melihat Ratna, janda tetangga depan rumahku, dada ini selalu sesak. Bukan karena iri atau benci semata, melainkan karena kalung peninggalan ibuku, yang seharusnya masih tersimpan rapi di lemari kamarku, melingkar di lehernya seolah miliknya. Aku mencoba menenangkan hati. Mungkin benar kata suamiku, bisa jadi hanya mirip. Tapi setiap kali pandanganku tertuju pada bandul bunga melati itu, keyakinanku semakin bulat, itu kalungku. Tidak ada duanya. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan sekitar dengan lebih teliti. Aku sadar, kalau aku gegabah menuduh tanpa bukti, aku bisa mempermalukan diriku sendiri. Jadi aku memilih untuk diam, mengamati, dan menyimpan semua kegelisahan itu di dalam hati. Namun semakin aku mengamati, semakin banyak hal aneh yang kutemukan. Pertama, aku mulai menghitung barang-barang di rumah. Aku membuka lemari, memeriksa laci, dan mencatat barang-barang berharga yang aku miliki. Dan yang kutemukan membuatku semakin geram. Sudah terlalu banyak barang yang hilang. Bukan hanya kalung ibu. Gelang kecil pemberian sahabatku saat aku ulang tahun ke-25, bros emas yang dulu kubeli di pasar emas dari hasil gaji pertamaku, bahkan jam tangan lama yang meski sudah tak kupakai tapi masih kusimpan karena penuh kenangan, semuanya raib entah kemana. Awalnya aku berpikir mungkin terselip. Tapi setelah kucari dengan teliti, aku sadar bahwa barang-barang itu benar-benar lenyap. Dan tidak ada orang lain yang bisa mengambilnya selain orang yang tinggal serumah denganku. Kecurigaanku mengarah pada suamiku. Tapi hatiku masih menolak. Bagaimana mungkin dia setega itu? Kecurigaanku makin menjadi ketika aku mendengar bisik-bisik dari tetangga. Suatu sore, saat aku pulang kerja, aku sengaja mampir sebentar di rumah Bu Sari, tetangga yang rumahnya tak jauh dari rumah Ratna. Kami berbincang di teras sambil menikmati teh hangat. Obrolan awalnya ringan, tentang harga kebutuhan pokok yang naik, tentang anak-anak sekolah, hingga akhirnya Bu Sari menatapku dengan raut ragu. "Mbak Q," katanya pelan, "jangan tersinggung ya kalau aku bilang." Aku menoleh. "Ada apa, Bu?" Dia menggigit bibir, lalu menunduk sebentar sebelum melanjutkan, "Aku beberapa kali lihat Ratna masuk ke rumahmu waktu kamu kerja. Katanya numpang ngobrol sama suamimu. Aku sih nggak enak mau ngomong, takut salah. Tapi kok sering sekali ya?" Aku tercekat. Hati ini langsung berdegup kencang. "Sering, masuk rumah?" Ulangku, memastikan. Bu Sari mengangguk. "Iya, kadang pagi, kadang siang." Aku pikir awalnya cuma sebentar. Tapi lama-lama kok jadi sering. Aku sampai heran, kalian kan cuma tetangga. Kok akrab sekali? Aku hanya bisa tersenyum pahit, meski di dalam dada seperti ada bom yang meledak. Aku berusaha menutupi perasaanku. "Oh, begitu ya, Bu. Terima kasih sudah kasih tahu." Sepulang dari rumah Bu Sari, kakiku lemas. Aku hampir tak mampu melangkah masuk rumah. Rasanya aku ingin menangis sekeras-kerasnya, tapi kutahan. Aku tidak boleh gegabah. Aku harus tahu lebih banyak sebelum mengambil langkah. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk diam-diam pulang lebih cepat dari biasanya. Aku ingin memastikan apa yang dikatakan Bu Sari.
Hari itu aku pamit pada rekan kerjaku, berkata ada urusan mendesak, lalu bergegas pulang. Jantungku berdetak cepat sepanjang jalan. Setibanya di gang rumah, aku berjalan perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara. Dari kejauhan aku melihat pintu rumahku tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Namun ketika aku semakin dekat, aku mendengar suara samar. Suara tawa. Suara perempuan. Aku menahan napas. Tanganku gemetar saat menggenggam tas. Aku berusaha mengintip dari celah jendela ruang tamu. Dari sana, aku melihat Ratna duduk di sofa. Di sampingnya, suamiku. Mereka sedang berbincang dengan akrab, tertawa seperti sepasang kekasih. Darahku berdesir. Dadaku seperti ditusuk. Namun aku masih menahan diri. Aku tidak ingin membuat keributan di depan mata tetangga. Jadi aku mundur perlahan, lalu mengetuk pintu dengan keras, seolah baru saja datang tanpa tahu apa-apa. Suamiku buru-buru berdiri dan membukakan pintu. Wajahnya kaget, seolah tak menyangka aku pulang lebih cepat. Ratna juga tampak gugup, meski dia mencoba menyembunyikan dengan senyum canggung. "Oh, Mbak, sudah pulangnya?" Tadi saya cuma mampir sebentar, ngobrol sama Mas," katanya terbata. Aku hanya tersenyum tipis. "Iya, enggak apa-apa. Silakan." Ratna buru-buru pamit, keluar dengan wajah agak pucat. Suamiku menutup pintu, lalu memandangku dengan mata yang gelisah. "Kamu kok pulang cepat?" tanyanya. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya dalam-dalam. Dan di tatapan itu, aku merasa melihat sesuatu yang selama ini coba dia sembunyikan. Sejak hari itu, kecurigaanku berubah menjadi keyakinan. Ada sesuatu antara suamiku dan Ratna. Aku mungkin belum punya bukti kuat tentang perselingkuhan mereka, tapi semua tanda mengarah ke sana. Apalagi ketika aku semakin sering melihat Ratna memakai barang-barang yang mirip dengan milikku. Bukan hanya kalung ibu, tapi juga bros dan gelang. Semuanya tampak persis dengan yang dulu kusimpan di rumah. Aku mencoba mencari alasan lain, mungkin dia membeli sendiri, mungkin hanya kebetulan. Tapi batinku berkata, tidak. Semua itu adalah milikku. Dan satu-satunya orang yang bisa memberikannya pada dia adalah suamiku. Rasa marah dan sakit hati bercampur menjadi satu. Aku merasa dipermainkan. Aku merasa dirampas. Tapi lebih dari itu, aku merasa dikhianati. Malam-malamku dipenuhi gelisah. Aku sering menangis diam-diam, menahan isak agar suamiku tidak mendengar. Aku bertanya pada diriku sendiri, bagaimana mungkin aku masih bertahan dengan lelaki seperti ini? Lelaki yang tidak mau bekerja, hanya bergantung pada keringatku, tapi tega mencuri barang-barangku dan memberikannya pada janda tetangga? Namun aku masih belum siap mengambil keputusan. Aku butuh bukti yang lebih kuat, bukti yang tidak bisa disangkal. Karena aku tahu, jika aku mengonfrontasi suamiku sekarang, dia akan mengelak lagi. Dia akan berbohong, seperti sebelumnya. Aku menutup mata, mencoba tidur, tapi bayangan kalung ibu selalu muncul. Kalung itu seperti berteriak padaku, "Cari kebenaran, Nak. Jangan diam." Dan malam itu aku bertekad, apapun yang terjadi, aku harus menemukan bukti nyata perselingkuhan mereka. Aku harus tahu kebenarannya. Sekalipun itu akan menghancurkan hatiku. Hari-hari terasa semakin berat sejak kecurigaanku kian menguat. Aku sudah tak bisa lagi memandang suamiku dengan cara yang sama. Setiap kali dia tersenyum, aku merasa senyumnya palsu. Setiap kali dia berbicara, aku mendengar kebohongan di balik kata-katanya. Dan setiap kali dia keluar rumah, aku bertanya-tanya, kemana sebenarnya dia pergi? Kalung ibu yang melingkar di leher Ratna terus menghantui pikiranku. Begitu pula desas-desus tetangga dan barang-barangku yang hilang satu persatu. Semua bukti kecil itu seperti potongan puzzle yang semakin jelas membentuk gambar pengkhianatan. Tapi aku butuh kepastian. Aku tidak bisa hidup hanya dengan kecurigaan. Maka aku mulai menyusun rencana. Suatu sore, aku pura-pura berangkat kerja seperti biasa. Namun alih-alih langsung menuju toko tempatku bekerja, aku memutuskan untuk mengambil cuti. Aku sengaja bersembunyi di sekitar rumah, mengintai dari kejauhan. Aku menunggu dengan jantung berdebar. Tak lama kemudian, aku melihat Ratna datang. Dia mengetuk pintu rumahku dengan sikap yang terlihat begitu akrab.
Dan seperti dugaanku, suamiku membukakan pintu dengan cepat, lalu mempersilakannya masuk. Tanganku mengepal. Air mataku menetes tanpa bisa ditahan. Namun aku tidak langsung masuk. Aku ingin tahu apa yang mereka lakukan. Aku ingin bukti. Aku berjalan pelan ke sisi rumah, mencari celah jendela kamar. Dari sana, aku bisa mendengar suara samar, tawa, bisikan, bahkan suara kursi bergeser. Suara yang seharusnya tidak kudengar dari dalam rumahku di waktu aku seharusnya bekerja. Dadaku seperti diremas. Tapi aku menahan diri. Aku butuh momen yang tepat. Aku lalu mengetuk pintu dengan keras. Suasana di dalam rumah langsung hening. Setelah beberapa saat, suamiku muncul dengan wajah gugup. "Loh, kamu kok pulang?" tanyanya terbata. Aku menatapnya tajam. "Kenapa? Nggak boleh aku pulang?" Ratna keluar dari kamar dengan wajah panik, rambutnya sedikit berantakan. Dia mencoba tersenyum, tapi jelas terlihat bahwa dia ketakutan. "Oh, Mbak, saya tadi cuma mampir sebentar. Hehe, kebetulan lewat, jadi main ke sini," katanya terbata. Aku menyeringai. "Mampir? Sampai masuk kamar segala?" Ratna terdiam. Wajahnya memucat. Suamiku cepat-cepat memotong. "Kamu jangan salah paham. Tadi Ratna cuma, bantuin aku bersihin barang di kamar." Aku menatap mereka berdua dengan tatapan penuh luka. "Bersihin barang? Atau bersihin hati kalian berdua?" Suasana menjadi hening. Ratna menunduk, wajahnya merah padam. Suamiku tampak gelisah, matanya berputar mencari alasan. Aku melangkah masuk, mendekat ke arah mereka. Suaraku bergetar, tapi penuh tekad. "Aku cuma mau tanya satu hal, Mas. Kalung ibu, kalung peninggalan ibu yang hilang dari lemari, itu sekarang ada di leher Ratna. Kamu yang kasih, kan?" Wajah suamiku langsung berubah. Dia terdiam, matanya melebar, bibirnya bergetar tapi tak ada kata yang keluar. Aku mendekat lebih jauh, menatapnya lurus. "Jawab, Mas, kamu yang kasih kalung itu, kan?" Dia menggeleng cepat. "Enggak, aku enggak tahu apa-apa. Itu cuma kebetulan. Mungkin dia beli sendiri." Aku menoleh ke Ratna. "Ratna, kamu dapat kalung itu dari mana? Jangan boh." Ratna terdiam, wajahnya pucat pasi. Tangannya memegang kalung itu seolah ingin melindunginya. Dia mencoba tersenyum kaku. Saya beli di toko emas, Mbak." "Benar. Bukan kalung Mbak." Aku mendekat, menarik kalung itu dari lehernya. Ratna menjerit kecil, tapi aku tak peduli. Kupegang bandul itu erat, mataku menatap detailnya. Dan benar, di sisi bandul ada goresan kecil yang kukenal. Itu bukan kalung lain. Itu milikku. Air mataku jatuh. "Ini kalungku, peninggalan ibuku. Kamu tahu artinya buat aku?" Suaraku pecah. Ratna mundur, wajahnya ketakutan. Aku menoleh lagi ke suamiku. "Mas, aku sudah tahu semuanya. Kamu yang ambil kalung ini dari lemari. Kamu yang kasih ke dia." "Jawab." Dia terdiam, wajahnya pucat, keringat bercucuran. Lalu akhirnya dia berteriak, "Iya, aku yang kasih. Aku yang ambil kalung itu." Puas, suasana hening seketika. Jantungku seperti berhenti berdetak. Kata-kata itu menusukku lebih tajam daripada pisau. Aku terhuyung, hampir jatuh, tapi segera kutopang tubuhku sendiri. "Kenapa, Mas? Kenapa tega? Itu peninggalan ibu. Kamu tahu betapa berharganya itu buat aku. Kenapa kamu kasih ke dia?" Suamiku menunduk, lalu mengangkat wajah dengan sorot mata yang penuh campuran marah dan putus asa. "Karena aku sayang sama dia. Karena aku butuh dia. Dia lebih perhatian daripada kamu." Dunia seperti runtuh di sekelilingku. Nafasku terengah. "Sayang? Kamu bilang sayang? Jadi selama ini, kamu selingkuh sama dia?" Dia terdiam. Ratna juga menunduk, wajahnya merah. Aku menjerit, "Tuh." Suamiku menghela napas panjang, lalu akhirnya mengaku. "Iya, kami selingkuh. Aku nggak bisa bohong lagi. Aku sama Ratna sudah lama, sejak kamu sibuk kerja, aku merasa kesepian. Dia yang selalu ada buat aku."
Tangisku pecah. Aku berlutut di lantai, memegangi kepala. Ya Allah, kenapa aku harus melihat semua ini? Ratna mencoba mendekat. Mbak, maafkan saya. Aku menoleh tajam. Kamu diam. Kamu tahu dia suamiku. Kamu tahu dia masih terikat pernikahan. Tapi kamu tega merebutnya? Kamu tega merusak rumah tangga orang. Ratna terisak, tapi aku tak peduli. Aku kembali menatap suamiku. Mas, aku sudah kerja keras setiap hari. Aku banting tulang buat makan kita, buat bayar rumah ini. Sementara kamu duduk santai, nggak kerja, nggak cari nafkah. Dan sekarang, kamu malah balas aku dengan mengkhianati, dengan mencuri barang-barangku dan ngasih keselingkuhanmu. Dia menunduk, terdiam. Aku berdiri dengan gemetar. Kamu tahu nggak? Kalung ini satu-satunya kenangan dari ibu. Kamu bukan cuma selingkuh, kamu juga merampas kenangan terindahku. Aku nggak bisa maafin itu, Mas. Aku nggak bisa. Air mataku terus jatuh. Suasana kamar penuh dengan tangis, teriakan, dan keheningan yang menyakitkan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata suamiku terus terngiang. Aku sayang sama dia. Hatiku hancur berkeping-keping. Selama ini aku bekerja keras untuk rumah tangga, sementara dia mengkhianatiku di belakang. Aku menatap kalung ibu yang kini kembali kugenggam. Bandul bunga melati itu terasa hangat di tanganku, seolah ibu sedang memelukku. Aku tahu, setelah malam ini, semuanya tidak akan sama lagi. Aku sudah menemukan kebenarannya. Perselingkuhan itu nyata. Pengkhianatan itu benar adanya. Dan kini, aku harus mengambil keputusan besar, bertahan dalam kepalsuan, atau melangkah keluar demi harga diriku sendiri. Tanganku masih gemetar ketika menggenggam kalung peninggalan ibu. Rantai emas itu terasa dingin, tapi bandul bunganya seakan menyimpan panas amarah yang membara di dadaku. Kalung itu baru saja kuambil paksa dari leher Ratna, janda yang selama ini kusebut tetangga, namun ternyata, dia adalah pelakor, perusak rumah tangga. Dan suamiku, lelaki yang kuberi tempat di sisiku, yang kuberi makan dari hasil keringatku, kini berubah menjadi pengkhianat yang menusukku dari belakang. Aku duduk di lantai, air mata mengalir deras, tubuhku gemetar, dan dadaku serasa sesak tak bisa bernapas. Kenapa, Mas? Suaraku paro, pecah oleh tangis. Kenapa tega lakukan ini sama aku? Apa kurangnya aku? Apa dosaku sampai kamu khianati aku begini? Suamiku terdiam, wajahnya menunduk. Sesekali dia mengusap wajahnya, seakan menyesal, tapi tetap tak ada kata maaf yang keluar. Ratna berdiri canggung di sudut ruangan, wajahnya pucat pasi. Dia ingin bicara, tapi aku langsung menunjuknya dengan tatapan penuh api. Kamu diam. Aku nggak mau dengar suara kamu lagi. Keluar dari rumahku sekarang juga. Ratna tersentak, matanya membesar. Bak, saya. Keluar, bentakku, suaraku melengking sampai membuatnya gemetar. Akhirnya, tanpa berkata apa-apa lagi, Ratna berlari keluar rumah. Tinggallah aku berhadapan dengan suamiku yang berdiri kaku, seperti orang yang baru saja kehilangan pijakan. Aku menghapus air mata dengan kasar. Mas, aku kerja siang malam, pulang dengan badan capek, demi rumah ini, demi kamu. Aku yang biayai makan, aku yang bayar listrik, aku yang beli kebutuhan rumah. Kamu? Apa yang kamu kasih ke aku selain sakit hati? Aku Wilaf, suamiku akhirnya bicara dengan suara lirih. Aku kesepian, aku nggak bisa nahan. Ratna baik sama aku. Aku menatapnya dengan tatapan penuh benci. Kesepian? Itu alasanmu? Jadi karena aku sibuk kerja, kamu merasa berhak selingkuh? Kalau kamu lelaki sejati, seharusnya kamu yang cari nafkah. Seharusnya kamu yang jaga aku, bukan aku yang banting tulang buat kamu. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu malah maling di rumah sendiri, kasih barang-barangku ke perempuan lain. Dasar laki-laki nggak tahu diri. Suamiku mengangkat kepala, kali ini suaranya meninggi. Kamu pikir aku nggak sakit hati selalu dibilang pengangguran? Kamu hina aku terus, bikin aku merasa nggak berarti. Ratna nggak pernah begitu. Dia selalu dengerin aku, selalu bikin aku merasa dihargai. Aku terdiam sesaat, terperangah oleh kata-katanya.
Lalu tawa pahit keluar dari bibirku. Dihargai? Kamu lebih milih dihargai sama janda depan rumah ketimbang setia sama istrimu? Kalau kamu merasa nggak berarti, kenapa nggak berusaha? Kenapa nggak kerja? Kenapa harus mengkhianati aku? Suamiku kembali terdiam. Matanya berair, tapi aku tahu itu bukan penyesalan sejati, itu hanya ketakutan karena rahasianya sudah terbongkar. Aku mendekat, menatapnya tepat di mata. Dengar baik-baik, Mas. Aku mungkin bisa maafkan banyak hal. Tapi kalau sudah menyangkut kalung ibu, warisan terakhir dari orang tua yang sudah tiada, itu garis batasku. Kamu sudah hancurkan kepercayaanku, kamu sudah injak harga diriku, dan kamu sudah rampas kenanganku. Aku nggak akan pernah maafin itu. Suamiku mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya dengan kasar. Malam itu, rumah kami terasa seperti neraka. Tidak ada obrolan, hanya hening yang dipenuhi kebencian. Aku duduk di ruang tamu sambil memeluk kalung ibu, sementara suamiku termenung di kamar. Mataku bengkak karena tangis, tapi hatiku dipenuhi tekad baru. Aku mulai membayangkan hidup tanpa dia. Mungkin berat, mungkin akan ada omongan tetangga, tapi aku tahu aku tak bisa lagi hidup bersama lelaki yang sudah mengkhianati kepercayaan. Keesokan paginya, aku sengaja tak menyiapkan sarapan. Biar dia tahu rasanya. Aku berangkat kerja dengan wajah dingin, tanpa sepatah kata pun. Sepanjang hari di toko, pikiranku kalut. Aku mencoba melayani pelanggan dengan ramah, tapi senyumku terasa palsu. Di sela-sela kesibukan, aku merenung, sampai kapan aku harus bertahan dengan lelaki pemalas yang hanya pandai menghabiskan uang dan mengkhianati? Sore harinya, aku pulang dengan langkah berat. Suamiku menyambut dengan wajah lesu. Dia mencoba bicara, aku minta maaf, aku nggak akan ulangi lagi. Aku menatapnya dingin. Kamu sudah bilang begitu berapa kali? Barang-barangku hilang satu persatu, aku diam. Aku sabar. Tapi begitu aku tahu kalung ibu ada di leher Ratna, semua sabarku habis. Kamu kira aku bisa pura-pura lupa begitu saja? Dia terdiam, tak mampu menjawab. Aku melanjutkan, suaraku tegas meski bergetar. Mulai hari ini, kamu tidur di ruang tamu. Aku nggak mau lagi sekamar denganmu. Wajahnya berubah. Jangan gitu, aku masih suamimu. Aku menatapnya tajam. Suami? Suami macam apa kamu? Hidup dari nafkah istri, tapi selingkuh di belakangnya? Kamu bukan suamiku lagi. Kamu cuma orang asing yang numpang hidup di sini. Kata-kata itu membuat wajahnya memerah. Dia ingin marah, tapi tak bisa. Dia hanya menghela napas panjang, lalu berjalan lesu ke ruang tamu. Malam-malam berikutnya dipenuhi pertengkaran kecil. Dia berusaha mengambil hatiku, kadang dengan merayu, kadang dengan marah-marah. Tapi semua itu hanya membuatku semakin yakin bahwa pernikahan ini sudah tidak bisa dipertahankan. Aku mulai mengurus berkas-berkas, mencari informasi tentang perceraian. Setiap kali mengisi formulir, hatiku terasa pedih, tapi juga lega. Pedih karena aku harus mengakhiri rumah tangga yang dulu kubangun dengan cinta. Lega karena akhirnya aku berani memilih jalan yang lebih baik untuk diriku sendiri. Namun, luka di hati ini belum sembuh. Aku masih sering menangis sendirian. Aku masih merasa hancur setiap kali mengingat pengakuannya. Kata-kata, aku sayang sama dia, terus terngiang, seperti belati yang menusuk berulang kali. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, apa aku kurang cantik? Apa aku kurang perhatian? Apa aku terlalu keras bekerja sampai lupa memberi kasih sayang? Tapi setiap kali pertanyaan itu muncul, aku mengingat semua yang kulakukan. Aku bekerja keras demi dia. Aku menafkahi rumah ini demi kami berdua. Kalau dia masih memilih berselingkuh, itu bukan salahku. Itu murni salahnya. Dan perlahan-lahan, rasa bersalah itu berubah menjadi amarah. Amarah pada dia yang tega mengkhianati. Amarah pada Ratna yang berani merusak rumah tangga orang. Dan amarah pada diriku sendiri yang terlalu lama bersabar. Hari demi hari, amarah itu semakin menguat. Aku mulai berani melawan setiap kata-katanya. Jika dulu aku selalu diam ketika dia malas bekerja, kini aku membalas dengan tajam. Jika dulu aku masih meladeninya, kini aku memilih acuh. Aku tahu, pada akhirnya, aku harus melepaskannya.
Dan ketika saat itu tiba, aku tidak akan menyesal. Karena luka ini terlalu dalam untuk disembuhkan. Dan amarah ini terlalu besar untuk dipadamkan. Hari-hari setelah pengkhianatan itu berjalan seperti mimpi buruk. Rumah yang dulu menjadi tempatku pulang dengan nyaman kini terasa asing. Setiap sudut ruangan dipenuhi kenangan pahit, setiap perabot seakan menyaksikan kebohongan yang terjadi di dalamnya. Aku berusaha tetap kuat, bekerja seperti biasa, tapi hatiku sudah bulat. Aku tidak bisa lagi hidup dengan suamiku. Dia bukan hanya pemalas yang menggantungkan hidup pada keringatku, dia juga pencuri yang merampas kenangan berhargaku, lalu menyerahkannya pada selingkuhannya. Keputusan itu sudah matang, dia harus pergi. Suatu sore, sepulang kerja, aku masuk ke rumah dengan langkah mantap. Suamiku sedang duduk di ruang tamu, wajahnya muram, rambutnya kusut, dan bau rokok menguar dari tubuhnya. Dia menoleh saat aku masuk, tapi tidak ada sapaan, hanya tatapan kosong. Aku menaruh tas, berdiri di depannya, lalu menatap lurus ke matanya. "Mas, kita harus bicara." Dia menghela napas panjang. "Aku tahu. Kamu pasti mau ngomongin itu lagi." Aku mengangguk. "Iya, karena masalah ini nggak akan selesai kalau kita terus diam. Aku sudah pikirkan matang-matang. Aku nggak bisa lagi hidup denganmu. Aku mau kita berpisah." Wajahnya langsung berubah, matanya melebar. "Apa? Kamu serius? Cerai?" Aku menatapnya tegas. "Iya, cerai." "Aku sudah nggak tahan, Mas. Aku nggak bisa terus-terusan hidup dengan pengkhianatan. Aku nggak bisa pura-pura lupa sama apa yang kamu lakukan." Dia berdiri, wajahnya memerah. "Kamu pikir gampang? Kamu pikir aku bisa terima begitu saja? Aku masih suamimu. Aku nggak mau cerai." Aku menatapnya tajam, tanpa gentar. "Kamu mungkin masih suamiku di mata hukum, tapi di hatiku, kamu sudah mati. Sejak kamu kasih kalung ibu ke Ratna, sejak kamu akui kalau kamu selingkuh, saat itu juga kamu bukan lagi suamiku." Dia melangkah maju, mencoba menggenggam tanganku, tapi aku mundur. "Jangan sentuh aku. Kamu sudah kotori dirimu sendiri, jangan bawa kotoranmu ke aku." Suasana jadi panas. Dia memukul meja dengan keras. "Aku nggak terima. Kamu nggak bisa seenaknya buang aku begitu saja." Aku tersenyum miring, getir. "Oh, jadi kamu mau tetap di sini? Mau terus makan dari keringatku, tidur di rumah yang aku bayar, sambil berselingkuh dengan janda depan rumah? Enggak, Mas. Permainanmu sudah selesai. Mulai hari ini, aku usir kamu dari rumah ini." Dia ternganga, wajahnya merah padam. "Usir? Kamu gila? Aku suamimu." Aku melipat tangan di dada. "Suami? Suami yang macam apa? Kamu cuma benalu. Kamu pikir aku nggak bisa hidup tanpa kamu? Salah besar. Aku yang biayai rumah ini, aku yang kerja. Tanpa aku, kamu bukan apa-apa. Mulai malam ini, berkemaslah. Aku nggak mau lihat wajahmu lagi di rumah ini." Dia gemetar, antara marah dan takut. "Aku nggak punya tempat lain." Aku menatapnya tajam, mata berkaca-kaca tapi penuh ketegasan. "Itu urusanmu. Kamu pilih jalannya sendiri. Kamu yang hancurkan rumah tangga kita. Jadi tanggung akibatnya." Malam itu, aku masuk kamar dan mengunci pintu. Dari dalam, aku bisa mendengar suara suamiku yang meraung, membanting barang, memaki-maki. Tapi aku tak bergeming. Aku menangis sejadi-jadinya di balik pintu, memeluk kalung ibu erat-erat. Besoknya, aku sudah menyiapkan koper kecil untuknya. Kusempatkan menaruh beberapa baju, tapi tidak lebih. Aku sengaja hanya memberi sedikit, biar dia tahu rasa hidup susah. Saat dia bangun, aku menaruh koper itu di depannya. "Bawa barang-barangmu. Keluar." Dia menatap koper itu dengan wajah tak percaya. "Kamu tega?" Aku menghela napas berat. "Aku sudah terlalu lama bertahan denganmu. Aku kira kamu akan berubah, tapi ternyata kamu malah menusukku dari belakang. Sekarang aku yang harus tegas. Keluar, Mas. Aku sudah nggak mau lihat kamu lagi." Dia menunduk lama, lalu akhirnya mengangkat koper itu. Matanya berkaca-kaca, tapi aku tidak lagi peduli.
Sebelum melangkah keluar, dia berkata lirih, "Kamu akan nyesel ninggalin aku." Aku menatapnya dengan dingin. "Enggak, Mas. Justru aku akan nyesel kalau terus hidup denganmu." Dan akhirnya, dia pergi. Pintu tertutup dengan suara keras, meninggalkan keheningan yang terasa melegakan sekaligus menyakitkan. Hari-hari setelah pengusiran itu terasa aneh. Rumah menjadi lebih sepi, tapi juga lebih tenang. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi tatapan curiga, tidak ada lagi pengkhianatan yang harus kutelan. Namun, bayangan masa lalu masih menghantuiku. Aku masih sering terbangun di malam hari dengan air mata. Aku masih mendengar suaranya dalam mimpi, masih merasakan sakitnya kata-kata pengkhianatan itu. Tapi aku tahu, ini adalah jalan terbaik. Beberapa minggu kemudian, aku resmi mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Prosesnya tidak mudah, tapi aku jalani dengan hati tegar. Setiap tanda tangan di atas kertas adalah langkah menuju kebebasan. Suamiku sempat mencoba datang, memohon agar aku mencabut gugatan. Dia menangis di depan hakim, mencoba meyakinkan bahwa dia masih bisa berubah. Tapi aku sudah bulat. Dengan suara lantang, aku berkata, "Yang Mulia, saya sudah tidak sanggup lagi hidup bersama suami saya. Dia tidak bekerja, hidup dari hasil keringat saya, bahkan mencuri barang-barang saya dan memberikannya pada wanita lain. Saya sudah berusaha sabar, tapi ketika saya tahu kalung peninggalan ibu saya dipakai oleh selingkuhannya, saya merasa pengkhianatan itu sudah terlalu jauh. Saya mohon, beri saya perceraian ini." Hakim menatapku lama, lalu mengangguk. Suamiku menunduk, wajahnya penuh keputusasaan. Dia mencoba memanggilku, "Sayang, tolong." Aku hanya menoleh sebentar, lalu berkata dingin, "Aku bukan sayamu lagi." Proses perceraian akhirnya selesai. Aku resmi menjadi seorang janda. Ada rasa lega, tapi juga perih. Air mataku kembali tumpah saat keluar dari ruang sidang. Bukan karena aku menyesal, tapi karena aku berduka atas cinta yang pernah kuberi, yang kini sudah mati. Kabar tentang perceraianku cepat menyebar di kampung. Tetangga-tetangga berbisik-bisik, ada yang kasihan, ada yang mencibir, ada pula yang diam-diam merasa puas. Ratna pun jadi buah bibir. Banyak yang memandangnya sinis, karena perselingkuhannya sudah terbongkar. Sementara itu, mantan suamiku, aku dengar dia kini hidup di jalanan. Tak ada pekerjaan, tak ada rumah. Kadang terlihat mengemis di pasar, kadang tidur di emperan toko. Aku hanya bisa menghela napas setiap kali mendengar kabar itu. Dulu aku pernah mencintainya, pernah rela berkorban demi dia. Tapi sekarang, yang tersisa hanyalah rasa iba. Dia memilih jalannya sendiri. Suatu malam, aku duduk di teras rumah, menatap langit. Kalung ibu masih melingkar di leherku. Aku memegangnya, air mata menetes. "Ibu, aku sudah berusaha. Aku sudah sabar. Tapi ternyata lelaki itu bukan orang baik. Sekarang aku sudah bebas, Bu. Aku akan lanjut hidupku sendiri. Aku janji, aku akan lebih kuat." Angin malam berhembus lembut, seolah membelai wajahku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa damai. Aku tahu luka ini tidak akan sembuh dalam sehari. Tapi aku juga tahu, aku sudah memilih jalan yang benar. Aku sudah berani mengusir pengkhianat dari hidupku. Aku sudah berani bercerai, meski harus menanggung stigma dan omongan orang. Dan aku percaya, suatu hari nanti, aku akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Hari-hari setelah aku resmi bercerai terasa seperti lembaran kosong yang terbuka di depanku. Ada rasa lega, seakan beban berat terangkat dari pundak. Tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi pengkhianatan yang harus kutelan. Rumahku kini sepi, tapi sepi itu justru menenangkan. Namun, di balik kelegaan itu, ada juga rasa asing. Aku harus belajar menjalani hidup sendirian lagi, tanpa kehadiran lelaki yang dulu kusebut suami. Meski ia penuh luka, keberadaannya selama bertahun-tahun telah menjadi bagian dari rutinitasku. Kini, semua berubah. Pagi pertama setelah perceraian, aku terbangun dengan mata sembab. Tapi kali ini, tidak ada suara dengkuran malas di sampingku. Tidak ada piring kotor yang ditinggalkan di meja makan. Tidak ada permintaan uang saku yang membuatku kesal. Aku tersenyum pahit.
Beginilah rasanya hidup sendiri. Aku membuat sarapan seadanya untuk diriku sendiri, nasi goreng sederhana. Saat duduk di meja makan, aku sempat merasa hampa. Dulu, aku menyiapkan sarapan untuk 2 orang, meski seringkali ia malas bangun dan tak menghargainya. Kini, aku hanya memasak untuk diriku sendiri. Tapi justru saat itu aku sadar, memasak untuk diriku sendiri jauh lebih menyenangkan daripada memasak untuk orang yang tak pernah tahu berterima kasih. Siang harinya, aku pergi bekerja dengan langkah lebih ringan. Di toko, teman-temanku menyambut dengan hangat. Beberapa sudah mendengar kabar perceraianku. Aku dengar kamu udah resmi cerai, ya? Tanya Rini, salah satu rekan kerjaku. Aku mengangguk pelan. Iya, baru kemarin selesai. Dia menggenggam tanganku erat. Kamu kuat banget. Kalau aku jadi kamu, mungkin udah hancur. Tapi kamu berani ambil keputusan. Itu luar biasa. Aku menahan air mata. Aku nggak merasa luar biasa, Rin. Aku cuma nggak punya pilihan lain. Dia tersenyum lembut. Justru itu pilihan paling benar. Percaya deh, hidupmu akan jauh lebih baik tanpa dia. Kata-katanya menenangkan hatiku. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian. Namun, hidup sebagai janda bukanlah hal mudah. Di kampung, omongan tetangga lebih tajam daripada pisau. Aduh, kasihannya, baru cerai, bisik seorang ibu-ibu di warung. Awas aja, jangan sampai dia dekat-dekat sama suami kita, balas yang lain dengan suara lirih tapi jelas terdengar. Aku pura-pura tidak dengar, tapi hatiku perih. Ternyata, meski aku korban, banyak yang menilai aku rendah hanya karena statusku. Malamnya, aku menangis sendirian di kamar. Kenapa perempuan selalu disalahkan? Padahal jelas-jelas aku yang dikhianati. Tapi setelah tangis itu reda, aku bangkit lagi. Aku tidak boleh jatuh hanya karena omongan orang. Hari demi hari, aku belajar menikmati kebebasan. Tidak ada lagi beban menafkahi orang yang tidak tahu diri. Uang gajiku kini bisa kupakai sepenuhnya untuk kebutuhanku sendiri. Aku mulai menabung, sesuatu yang dulu mustahil karena suamiku selalu meminta ini itu. Aku juga mulai memperhatikan diriku sendiri. Dulu, aku terlalu sibuk bekerja dan mengurus rumah, sampai lupa merawat diri. Sekarang, aku membeli skincare sederhana, potong rambut baru, bahkan sesekali memanjakan diri dengan membeli baju cantik. Ketika melihat diriku di cermin, aku hampir tak percaya. Aku tampak lebih segar, lebih bahagia. Seakan perceraian itu bukan akhir, tapi awal kehidupan baru. Meski begitu, luka di hati tidak hilang begitu saja. Kadang, di malam-malam sepi, aku masih teringat wajahnya. Aku masih teringat saat dia berkata, "Aku sayang sama dia." Kata-kata itu seperti luka yang tak kunjung kering. Namun, setiap kali rasa sakit itu datang, aku menggenggam kalung ibu di leherku. Kalung itu menjadi pengingat, aku pernah dikhianati, tapi aku juga berhasil bangkit. Aku tidak boleh jatuh lagi. Suatu hari, aku bertemu dengan Ratna di warung. Dia tampak lusuh, wajahnya pucat, dan tatapannya penuh rasa malu. Saat melihatku, dia buru-buru menunduk. Aku menatapnya dingin, tapi tidak bicara sepatah kata pun. Dulu, aku ingin melabraknya habis-habisan. Tapi kini, aku merasa dia tidak pantas lagi mendapat energiku. Dia sudah hancur oleh pilihannya sendiri. Seseorang berbisik padaku, sejak kamu cerai, dia juga dijauhi orang. Banyak yang gak suka sama dia sekarang. Rezekinya seret, hidupnya susah. Aku hanya mengangguk. Dalam hati, aku tidak merasa puas. Aku hanya merasa netral. Biarlah hidup yang memberi pelajaran untuknya. Mantan suamiku, kabar terakhir yang kudengar, dia jadi pengemis di pasar. Beberapa kali terlihat mabuk, tidur di emperan. Orang-orang mencibirnya, sebagian iba, sebagian menertawakan. Saat pertama kali mendengar kabar itu, hatiku campur aduk. Ada rasa kasihan, tapi juga ada rasa lega. Kasihan, karena bagaimanapun aku pernah mencintainya. Lega, karena akhirnya dia merasakan akibat dari perbuatannya. Aku menghela napas panjang. Semoga dia sadar, meski mungkin sudah terlambat. Waktu berjalan. Bulan demi bulan kulalui dengan penuh perjuangan. Aku semakin kuat,
semakin mandiri. Aku tidak lagi merasa minder dengan statusku. Justru aku bangga, karena aku bisa bertahan, bisa bekerja, bisa hidup tanpa bergantung pada laki-laki. Aku juga mulai membuka diri pada hal-hal baru. Aku ikut pengajian di masjid, berteman dengan banyak ibu-ibu yang suportif. Mereka tidak menilaiku rendah, justru sering memujiku karena keberanianku. Dari sana, aku mendapat energi positif. Aku juga mulai punya hobi baru, menulis diari. Setiap malam, sebelum tidur, aku menulis semua perasaan yang kurasakan hari itu. Kadang aku menulis dengan air mata, kadang dengan senyum. Tapi menulis membuatku lebih lega, lebih mampu menerima luka dan melanjutkan hidup. Suatu sore, aku duduk di teras rumah, memandangi anak-anak kecil bermain di jalan. Mereka berlarian dengan tawa riang, sementara matahari terbenam di ufuk barat. Aku tersenyum. Hidupku memang berubah drastis. Tapi aku masih punya kesempatan. Aku masih punya masa depan. Aku sadar, kebahagiaan bukan datang dari orang lain. Kebahagiaan harus kuciptakan sendiri. Kini, aku bukan lagi istri dari suami pemalas dan pengkhianat. Aku adalah diriku sendiri, seorang perempuan yang kuat, mandiri, dan berani menghadapi stigma. Mungkin suatu hari nanti aku akan bertemu seseorang yang benar-benar menghargai dan mencintaiku. Tapi jika tidak pun, aku tidak takut. Karena aku tahu, aku bisa bahagia dengan atau tanpa pasangan. Aku menutup mataku, merasakan angin senja yang sejuk. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatiku terasa ringan. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun merendahkanku, mengkhianatiku, atau merampas harga diriku. Aku sudah belajar dari luka. Sekarang, saatnya aku benar-benar menjalani kehidupan baru. Malam itu, aku duduk sendirian di teras rumahku. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Lampu jalan berpendar temaram, menerangi jalanan sepi di depan rumah. Di leherku, kalung peninggalan ibu masih tergantung, bandul bunganya berkilau terkena sinar lampu. Aku mengelus kalung itu dengan jari gemetar. Benda sederhana ini telah menjadi saksi perjalanan panjang hidupku. Dari awal aku menjaganya dengan penuh cinta, kehilangannya yang membuatku hancur, hingga saat aku menemukannya kembali di leher seorang perempuan yang menusuk hatiku. Dan kini, kalung itu kembali padaku, seolah mengingatkanku. Hidup ini mungkin penuh pengkhianatan, tapi selalu ada jalan untuk bangkit. Perjalanan hidupku beberapa bulan terakhir ibarat badai. Dari seorang istri yang sabar, aku berubah menjadi perempuan yang harus melawan pengkhianatan dan kezaliman di dalam rumahku sendiri. Suamiku, lelaki yang dulu kucintai, ternyata lebih memilih hidup dengan nafsu sesaat bersama tetanggaku, seorang janda yang sering berpura-pura manis di hadapanku. Saat kebenaran itu terbongkar, duniaku runtuh. Aku menangis berhari-hari, tubuhku lemah, pikiranku kalut. Tapi akhirnya aku bangkit. Aku tidak bisa terus-terusan menjadi korban. Aku memutuskan untuk mengusirnya, lalu menceraikannya, meski harus menanggung stigma. Dan sekarang, setelah semuanya selesai, aku bisa bernapas lebih lega. Namun, jujur aku katakan, perjalanan setelah perceraian bukanlah hal mudah. Ada banyak malam ketika aku merasa sendirian. Ada banyak saat aku iri melihat pasangan suami istri lain berjalan bersama dengan senyum bahagia. Ada pula waktu ketika aku merasa minder, mendengar orang-orang berbisik-bisik, "Itu dia, janda baru." Aku pernah menutup telinga, pura-pura tidak mendengar. Tapi hati manusia sulit dibohongi. Sakit itu nyata. Air mata itu nyata. Tetapi di balik semua itu, aku belajar satu hal penting. Aku harus berdamai dengan diriku sendiri. Aku mulai mengubah pola pikirku. Jika dulu aku mengukur kebahagiaanku dari keberadaan suami, sekarang aku belajar bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa kubangun dari dalam diriku. Aku yang bekerja, aku yang menghasilkan uang, aku yang berjuang setiap hari. Kenapa aku harus merasa rendah hanya karena ditinggalkan lelaki tak tahu diri? Pelan-pelan, aku menemukan kebanggaanku sendiri. Aku bangga bisa bertahan tanpa harus bergantung pada orang lain. Aku bangga bisa menabung dari hasil kerjaku. Aku bangga bisa memperbaiki rumah sedikit demi sedikit. Dan aku bangga bisa melihat diriku di cermin,
menyadari bahwa aku masih punya harga diri yang tak ternilai. Kalung ibu menjadi simbol perjalanan ini. Setiap kali aku menyentuh bandulnya, aku merasa seperti sedang menggenggam tangan ibu. Seakan ibu berkata, "Nak, kamu kuat. Kamu bisa melalui ini semua." Dulu, aku menangis setiap kali mengingat kalung itu hilang. Aku merasa kehilangan bukan hanya benda, tapi juga kenangan. Tapi ketika kalung itu kembali padaku, aku sadar ada hal-hal yang tidak bisa diambil siapapun dariku. Cinta ibu, doa-doanya, dan keteguhanku untuk bangkit. Kalung ini bukan sekadar emas. Kalung ini adalah simbol hidupku, perjalanan dari luka menuju kekuatan. Aku tidak akan membohongi diriku sendiri. Sampai hari ini, ada bagian hatiku yang masih menyimpan luka. Setiap kali teringat wajah suamiku yang dengan enteng mengaku, "Aku sayang sama dia," hatiku seperti disayat. Luka itu mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi aku belajar untuk hidup berdampingan dengannya. Luka itu kini menjadi pengingat. Pengingat bahwa aku tidak boleh lagi mengorbankan harga diriku demi orang lain. Pengingat bahwa aku berhak bahagia, meski tanpa pasangan. Pengingat bahwa aku bisa jatuh, tapi aku juga bisa bangkit lebih kuat. Perjalanan ini juga membuatku lebih peka pada perempuan lain. Aku mulai melihat betapa banyak istri yang bernasib sama denganku. Bekerja keras, sementara suaminya hanya menjadi beban, bahkan berkhianat. Aku mendengar cerita mereka di pengajian, di pasar, atau dari mulut ke mulut. Ada yang bertahan dalam penderitaan, ada yang memberanikan diri keluar seperti aku. Setiap kali mendengar kisah mereka, aku ingin berkata, "Jangan takut, kamu bisa. Kalau aku bisa, kamu juga bisa." Aku mungkin tidak bisa menolong semua orang, tapi setidaknya aku bisa jadi contoh kecil bahwa hidup setelah perceraian bukanlah akhir. Justru awal untuk menemukan dirimu sendiri. Lalu bagaimana dengan Ratna, janda tetanggaku yang merebut suamiku? Kini, dia hidup dalam kesepian. Banyak tetangga menjauhi, tak lagi percaya padanya. Dagangannya di pasar sepi, wajahnya lusuh, dan setiap kali bertemu aku, dia menunduk dalam-dalam. Aku tidak pernah lagi menyapanya. Aku juga tidak lagi marah. Bagiku, dia sudah mendapat balasannya sendiri. Hidup punya cara mengembalikan setiap perbuatan. Dan aku tidak perlu mengotori tanganku untuk membalas. Dan mantan suamiku? Kabar terakhir, dia benar-benar hidup di jalanan. Kadang jadi kuli angkut di pasar, kadang mengemis. Aku pernah melihatnya dari jauh, duduk di emperan toko dengan pakaian compang-camping, wajah penuh debu, dan mata kosong. Hatiku tercekat melihatnya. Ada rasa kasihan, tapi tidak lebih. Aku tidak lagi punya kewajiban terhadapnya. Dia memilih jalan itu sendiri. Dia mengkhianatiku, merampas barangku, dan menghancurkan kepercayaanku. Sekarang dia menuai apa yang ditanamnya. Aku belajar sesuatu dari semua ini. Hidup bukan tentang siapa yang menemani, tapi tentang bagaimana kita memperjuangkan diri sendiri. Aku tidak tahu apakah suatu hari aku akan bertemu dengan lelaki baik yang bisa mencintaiku dengan tulus. Tapi aku juga tidak lagi menaruh harapan terlalu tinggi. Jika jodoh datang, syukur. Jika tidak, aku tetap bahagia dengan hidupku sekarang. Karena aku sudah cukup. Aku cukup untuk diriku sendiri. Malam semakin larut. Aku menutup mataku, membiarkan angin malam menyapu wajahku. Aku memeluk kalung ibu di dadaku, membiarkan kenangan masa lalu bercampur dengan harapan masa depan. Aku tersenyum, meski air mata menetes pelan. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata lega. Aku bisa, Bu. Aku sudah melewati badai itu. Dan aku akan terus berjalan. Aku akan jalani hidupku dengan penuh keberanian. Kalung ini akan selalu menemaniku, mengingatkanku pada perjalanan pahit, tapi juga pada kekuatan yang tumbuh darinya. Dan disinilah aku, berdiri tegak, menatap masa depan. Seorang perempuan yang pernah dikhianati, pernah dihancurkan, tapi kini bangkit kembali. Kalung peninggalan ibu kini bukan hanya kenangan. Ia adalah lambang hidupku. Lambang bahwa aku bisa kehilangan banyak hal, tapi tidak pernah kehilangan diriku sendiri.